Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat melanjutkan pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Ya, anak-anak. Minggu lalu Bapak sudah menjelaskan tentang sebaran materi tentang hikayat ya. Nah, kita lihat kalian sudah dapat soft copy buku ini, kalian juga sudah dapat fisiknya ya buku ini ya. Buku bahasa Indonesia kita. Nah, kalian bisa buka di bab 4 ya. Nah, di halaman 105. Nah, di sini menceritakan tentang judul babnya melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat. Kearifan lokal itu artinya sesuatu yang dipandang baik di tempat tersebut ya. Nah, biasanya di setiap tempat memiliki kebijakan masing-masing, kebijakan dan hal-hal yang baik masing-masing yang berkembang di sana. Nah, untuk di Indonesia kita memiliki yang namanya hikayat. Pernah baca cerita rakyat ya? Cerita rakyat adalah hikayat ya. Salah satu jenis cerita rakyat adalah hikayat ya. Nah, bedanya cerita rakyat dengan hikayat, cerita rakyat itu biasanya sebuah cerita yang terjadi di masyarakat setempat pada masa lalu diceritakan dengan gaya cerita sekarang. Sementara hikayat adalah tulisan karya cerita-cerita di zamannya yang kemudian dituliskan. Karena dituliskan tentu saja kalau kita baca ulang dia menggunakan bahasa yang berkembang pada zaman itu. Maka kalau kalian melihat hikayat, kalian akan mendapatkan bacaan-bacaan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang arkais ya, bahasa-bahasa yang sudah terkesan kuno. Nah, kita lihat persebaran materi kita di buku ini. Kita mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Mengidentifikasi berarti kita menemukan hal-hal penting yang ada di sana, lalu mengembangkan makna. Nah, kita memikirkan amanat dan kegunaannya buat kehidupan kita. Karena kalau kita yang namanya menikmati sebuah karya, harusnya kita mengambil manfaat dari karya tersebut dan bukan hanya menonton atau membacanya saja. Nah, lalu kita akan membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan dalam cerita rakyat tersebut. Dan terakhir kita nanti mengembangkan hikayat dalam bentuk cerpen. Jadi hikayat yang kita baca akan kita ubah dalam bentuk cerpen ya, menggunakan bahasa sehari-hari. Sementara penjelasan tentang hikayat sudah kamu lihat di pembelajaran yang lalu, kamu sudah membuat catatan. Nah, kita lihat ya contoh hikayatnya yang ada di buku. Nah, ini hikayat Indra Bangsawan. Lihatlah bahasanya. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra, maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Nah, ini adalah gaya bahasa sastra lama Indonesia ya, karena sastra lama Indonesia menggunakan bahasa Melayu dan juga pengaruhnya dari kebudayaan Islam ya, atau Arab ya. Jadi menggunakan kata-kata yang seperti ini. Karena di masa lalu cerita-cerita yang berkembang di masyarakat dengan bahasa Indonesia sekalipun dituliskan atau diceritakan dengan menggunakan aksara yang berkembang di zaman itu. Dan yang berkembang di zaman dulu di Indonesia adalah tulisannya tulisan Arab ya. Jadi dulu waktu Bapak kuliah filologi atau kuliah bahasa Bantu, itu kita membaca sastra lama itu tulisannya tulisan Arab tapi bahasa Indonesia. Bukan bahasa Indonesia sih, bahasa Melayu ya. Bahasanya Melayu, misalnya Alkisah, hiduplah. Nah, bisa cerita-cerita pewayangan tapi tulisannya pakai bahasa Arab. Tapi itu bukan cerita ini, bukan kitab suci. Tapi itu adalah teks sastra gitu ya, teks cerita. Nah, ketika teks ceritanya menggunakan bahasa dipakaikan tulisan Latin, maka kita akan temukan tulisannya kayak begini. Tersebutlah perkataan seorang raja. Nah, ini mungkin adalah salah satu kearifan lokal atau suatu hal yang merupakan kebudayaan yang baik buat kita, karena kita punya peninggalan leluhur kita yang seperti ini ya, bahasa-bahasa yang arkais, bahasa-bahasa yang terkesan kuno tapi klasik lah ya, bisa kita bilang ya. Nah, di sini kalau kamu baca mungkin ada kata-kata yang tidak kamu mengerti karena
dia sudah terlalu terlalu lama jadi sebuah tulisan dan menggunakan bahasa di zaman yang dulu. Misalnya ini, lihat paragraf yang ini ya. Tersebut pula perkataan Syahperi yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Mama, saudara kok bercerai? Nah, ya mungkin kalau sekarang bercerai itu antara suami dan istri. Dari zaman dulu, untuk sesuatu orang yang berpisah nggak ketemu, kita menggunakan kata cerai. Nah, kita harus tahu pergeseran makna kata dari zaman ke zaman ya. Nah, ini kita lihat contohnya sebuah hikayat yang ada di buku ini. Ketika kamu membaca, semoga kamu bisa mengerti apa yang menjadi isi ceritanya karena bahasanya yang sudah nggak seperti bahasa Indonesia saat ini ya. Nah, kamu bisa lihat di buku kita ada beberapa contoh hikayat yang disampaikan di sana. Tapi sebenarnya sama hikayat itu buat apa sih dipakai orang? Sebenarnya biasanya dipakai adalah untuk menyebarkan kebaikan. Jadi orang tua menceritakan kepada anak-anak sebuah cerita yang berkembang di masyarakat itu, biasanya ada nilai-nilai kepahlawanan, ada nilai-nilai agama di sana disampaikan melalui cerita ya, supaya anak-anak lebih mengerti dan memahami. Dan kadangkala memang ada unsur-unsur magis dalam cerita, ada orang-orang yang bisa punya ilmu ini, ilmu itu, bisa ngomong sama binatang dan sebagainya ya. Yaitu hanya sekedar bumbu-bumbu cerita lah ya. Nah, ini ada lagi hikayat Bunga Kemuning. Kamu bisa baca nih contoh-contoh hikayat-hikayat ini ya. Nah, kalau dalam perkembangannya, hikayat yang sudah diubah bahasanya kita kenal sebagai cerita rakyat ya. Cerita rakyat kan pakai bahasa sehari-hari, cuman ceritanya masih sama, misalnya Malin Kundang gitu-gitu ya. Nah, ciri-cirinya banyak kemustahilan di hikayat cerita-ceritanya. Misalnya contohnya ini ada bayi lahir disertai pedang dan panah ya. Ada bayi lahir ada pedangnya ya. Ada kesaktian. Nah, anonim itu tidak ada nama pengarangnya karena diceritakan dari mulut ke mulut. Tapi kalau ada tulisan seperti ini karena ada yang membukukannya ya, yang menuliskannya ya. Gimana cara menuliskannya? Kamu bisa ke ke Perpustakaan Nasional ya. Di situ ada museumnya yang menceritakan bagaimana perkembangan tulisan dari zaman dulu ya. Lalu bersifat istana sentris. Ini juga sifat-sifat cerita ya. Kemarin udah di catatan yang kalian buat sudah jelas istana sentris karena ceritanya biasanya tentang putri, raja, pangeran dan sebagainya ya. Nah, ini ada lagi hikayat Bayan Budiman. Nah, baca deh nih ya. Cerita-cerita hikayat seperti ini. Nah, ini yang akan kamu baca di hari-hari ini. Lalu kamu harus mengidentifikasi, kamu cari tuh nilai-nilai apa sih yang berkembang di dalam tulisan-tulisan kayak gitu. Nah, kita bisa melihat ada nilai religius, ada nilai sosial, ada nilai budaya ya, yang bisa kita gali dari sini. Nah, ada nilai moral dan ada nilai pendidikan atau edukasi ya. Nah, itu nanti kalau di soal-soal biasanya ditanya nilai apa dari penggalan wacana tersebut. Nah, itu adalah tentang masalah nilai. Lalu mengembangkan makna atau isinya setelah diidentifikasi, kita perlu memikirkan dengan keterkaitan dengan kehidupan saat ini ya. Apakah masih relevan dengan kehidupan kita saat ini? Mungkin tokoh-tokohnya raja dan ratu dan putri dan sebagainya, padahal sebenarnya kalau kita baca ya itu persoalan keluarga yang dekat sama kita juga gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan cerpen, udah pasti cerpen itu menggunakan bahasa sehari-hari ya. Nah, kalau yang namanya hikayat, dia bentuknya menggunakan bahasa di zaman dahulu ya. Karena itu banyak penggunaan majas ya. Majas itu adalah gaya bahasa ya. Gaya bahasa tidak selalu sama dan sebagainya. Lalu ada penggunaan konjungsi, ini untuk bahasannya tadi ya. Penggunaan konjungsi udah jelas kemarin udah kita lakukan. Kalau ini contohnya apa nih? Kira-kira hikayat atau cerpen? Tukang pijat keliling. Sebenarnya tidak ada keistimewaan khas. Nah, ini bentuknya sebagai contoh lebih cocok sebagai cerpen ya, karena dia menggunakan bahasa sehari-hari dan lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tidak ada unsur-unsur yang tadi kita sebutkan dalam hikayat, maka ini masuk ke cerpen. Jadi kamu bisa membedakan cerpen sama hikayat, karena ujungnya nanti di pembelajaran ini kita akan belajar tentang mengubah hikayat menjadi cerpen ya, membandingkan hikayat
dan cerpen udah tahu, dan terakhirnya kita mengembangkan hikayat atau cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen. Nah, untuk tugasmu kali ini adalah Bapak minta silahkan kamu mencari di internet sebuah hikayat yang di luar buku yang ada di buku kita ya. Carikan Bapak hikayat apapun tentang cerita-cerita yang ada di internet, bentuk hikayat ya. Jadi kamu bisa membedakan dan membandingkannya dengan yang cerita pendek ya, yang menggunakan bahasa modern ya. Jadi cari contoh sebuah hikayat, lalu analisis nilai-nilai yang ada di dalam hikayat tersebut, seperti yang tadi kita lihat di dalam tabel yang tadi kita lihat di halaman yang di atas tadi ya. Nah, ini masih contoh hikayat dalam buku ya. Oke, tugas kita hari ini adalah mencari sebuah hikayat dan lalu membedahnya, mencari nilai-nilai yang ada dalam hikayat tersebut seperti yang tersebut dalam tabel yang tadi nih. Mana ya? Nah, itu adalah tugas kita minggu ini ya. Karena kita sudah tahu tentang persebaran materi hikayat ya. Nah, ini ya, tadi ya. Ini tabelnya, masukin hikayatnya, apa yang di dalam hikayat yang kamu temukan, masukkan ke dalam sini. Jadi teks hikayatnya kalian salin di buku, lalu bikin tabel seperti ini, lalu fotokan dan kirimkan ke Bapak seperti biasa ya, tugas kita ya. Jadi buat tabel kayak begini, hikayatnya jangan hikayat yang ada di buku tapi cari dari internet. Kita sudah masuk ke pertengahan bulan November, jadi minggu ini Bapak menjelaskan materi hikayat, minggu depan materi hikayat kita tutup dan kita ulangan karena kita udah mau akhir semester ya. Jadi hikayat adalah materi kita yang terakhir untuk bab ini. Jadi sudah dijelaskan, kalian sudah membuat analisis hikayat. Nanti Bapak akan memberikan latihan-latihan soal tentang hikayat dan nanti bisa kita lihat di LKS kita tentang hikayat itu apa dan hal-hal apa yang bisa jadi persoalan di sana dalam ujian-ujian. Jadi kerjakan tugas itu seperti yang Bapak sampaikan. Jangan lupa absen di kolom komentar seperti biasa ya. Tugasnya Bapak tunggu di WhatsApp grup kita. Itu aja. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Terus berdoa supaya kita bisa segera selesai masalah pandemi corona ini dan kita bisa kembali bersekolah seperti bagaimana seharusnya ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada hal-hal yang membingungkan, kalian boleh WA Bapak pribadi atau mundur lagi ke belakang di bagian video ini ya. Kalian bisa bolak-balik dan lihat apa yang tadi Bapak jelaskan, siapa tahu ada yang terlewat untuk kalian pahami. Ya, demikian aja yang bisa Bapak sampaikan. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih ya. Bapak tunggu tugasnya. Untuk tugas-tugas yang lain yang masih belum terpenuhi masih Bapak tunggu ya. Juga yang masalah tugas kewirausahaan ya. Buat yang masih belum masih Bapak tunggu. Untuk kewirausahaan minggu ini masih ingat ya. Membuat makanan olahan ya, membuat video makanan olahan ya. Olahan awetan. Yaudah, terima kasih. Selamat belajar.